وجميع الوالي شاهد الله شاهد الله. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana wa habibana Muhammadin lana walil alamin rahmah. Allahumma fasholli wa sallim wa majid wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bapak-bapak hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada akhina al-karim al-ustaz Mahmudi, para ustaz, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku sekalian, serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan rahmatnya di malam yang bahagia ini. Sebahagia kita memperingati orang makhluk yang paling kita cintai, makhluk yang mencintainya tidak perlu dalil, makhluk yang mencintainya adalah panggilan iman, makhluk yang mencintainya adalah rukun daripada iman, makhluk yang mencintainya adalah syarat daripada keselamatan kita dunia dan akhirat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan turunnya rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita pada saat hari ini, serta dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga membuka apa yang gelap di dalam diri kita, apa yang tidak bening, apa tidak bening, butek di dalam hati kita, apa yang selalu meragukan di dalam hati kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mestinya, sehingga kita bahagia, keluarga, anak-anak kita, serta seluruh masyarakat
sekitar kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Sholawat berikut salam tak lupa marilah kita akan sanjungkan kebangguan baginda Nabi Agung, Nabi paling agung. Semua Nabi itu agung, paling agung. Maka tadi saya bacakan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu yang biasa kita baca. Qiraah lain min anfasikum. Anfas artinya apa? Diambil dari af'al tafdhil nafis. Nafis itu artinya edi. Edi itu bagus. Telah datang kepada kalian orang yang paling bagus di antara kalian. Kalau selama ini min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Tapi ini bukan hanya dari diri kalian sendiri, tapi yang paling bagus di antara kalian. Maka ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah itu tidak ada duanya. Karena memang anta babullah, engkau adalah pintu kami menuju Allah. Tanpa engkau niscaya kami tidak akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan memperingati kelahiran yang setiap datang maulud pasti rame. Apa dalilnya? Mau mencintai saja kok butuh dalil. Dia mencintai istrinya, mencintai anaknya, apa katanya dalil? Saya mau mencintai istri saya, dalilnya apa? Saya sukaria dengan kelahiran anak saya, dalilnya apa? Enggak perlu dalil, karena cinta itu tumbuh karena iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau memang hatimu buntu, kalau kecuali akalmu memang tidak berfungsi, maka diperlukan dalil. Bukan dalil itu adalah petunjuk. Petunjuk itu kalau memang perkara yang ditunjukkan samar. Kalau nggak ada samarnya, ngapain pakai dalil? Masa orang mencintai Rasulullah yang justru yang sudah pasti min anfasikum, orang yang terbaik, bahkan makhluk yang terbaik alal itlaq, secara mutlak adalah Rasulullah. Kita mencintai makhluk yang paling baik kok perlu dalil? Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi pertanyaan besar. Waras apa tidak akalnya orang-orang yang mempertanyakan dalil. Lepas dari itu semua, dengan perayaan, dengan ikrar kita bahwa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Allahumma amin. Sebagaimana suatu ketika datang ja'a ahlul badiyah, yaitu Dzul Khuwaisirah al-Yamani. Ada seorang badui datang kepada Rasulullah. Orang badui itu kurang lebihnya ya kayak sampeyan gitu. Badui itu orang desa. Ya enggak Pak, saya ini termasuk kutha Arsoloro. Iya kutha, tempatnya pemikirannya kan masih badui. Buktinya ngundang wong desa ngomong kene. Datang kepada Rasulullah Dzul Khuwaisirah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat, kapan? Ada orang badui kok tanya kiamat, aneh-aneh. Akhirnya sebagai seorang
muallim yang cerdas Rasulullah. Lu sampean itu siap ma'adattalah, apa yang kamu persiapkan menghadapi kiamat? Rusak kue kok takut kiamat itu apa penting bagimu? Yang lebih penting itu adalah persiapanmu menghadapi sebab kiamat itu sampean arep-arep apa enggak sampean arep-arep juga ada. Kalau umpama sampean tidak sampai menemui kiamat, sampean yang kiamat duluan. Lah, gitu boten. Maka yang penting itu adalah bukan masalah kiamatnya, tapi apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kegentingan yang begitu besar itu. Orang Yahudi ini riwayat Sayyidina Anas. Orang Yahudi orang Badui itu kemudian ma'adatu min katsiri sholatin wala shadaqatin wala siyamin. Saya tidak banyak persiapan sholat, tidak banyak sedekahnya, tidak banyak puasanya. Sholat saya ya biasa, tapi gak bolong-bolong. Kalau sholat bolong-bolong itu bukan persiapan namanya. Sholat saya ya biasa, tahajud ya kadang-kadang atau kadang ya tidak, kadang ya enggak sama sekali. Duha juga begitu, kadang juga tidak, kadang juga enggak sama sekali, artinya enggak pernah. Tapi saya sholat fardu, kalau fardu itu enggak bisa ditawar. Puasa juga begitu, puasa Ramadan, walaupun kadang-kadang masuk tengok-tengok masuk warung. Ya kalau waktu sakit. Sedekah juga dikit-dikit. Yang penting wajibnya zakatnya saya penuhi. Tapi ada nilai plusnya apa? Uhibbullah wa rasulah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu bekal saya. Bekal saya adalah memang saya sholat tidak banyak, sholat sunnahnya, sedekah sunnahnya juga tidak banyak, puasa sunnahnya juga tidak banyak. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah kemudian bertanya balik, dalilmu mana? Kamu mencintai saya itu, buktinya apa? Tidak. Apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kamu cintai. Maka sekarang katakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Sampai katakan begitu, malah dong maunya. La ilaha illallah. Supaya kita termasuk dari seperti badui gak apa-apa, penting masuk surga. Timbang kemutol tapi bangunin neraka yang repot. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kata Anas bagaimana berkomentar? Sejak saya masuk Islam sampai ini adalah satu kejadian yang paling membahagiakan kami. Karena apa? Kami mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Abu Bakar dan Umar, walaupun kami tidak beramal seperti amal mereka. Uhibbus sholihin walau lam akun minhum, walau lam a'mal misla amalihim. Aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku tidak beramal seperti mereka. Ini bisa menyelamatkan. Jadi gak perlu dalil anta ma'aman ahbabta. Artinya juga bisa dibalik, sampean cinta siapa? Artinya cinta di sini itu apakah kita gak cinta sama yang lain? Ya tetap.
Cuma artinya cinta kepada Allah dan Rasulnya itu cinta saya kepada Allah dan Rasulnya itu lebih daripada cinta saya kepada orang tua saya, anak saya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Artinya ketika ditimbang itu cinta Allah dan Rasulnya itu lebih daripada cinta kepada mereka. Ini yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Terus sebenarnya siapa orang atau manusia agung yang kita cintai ini? Manusia yang satu-satunya diciptakan oleh Allah dan tidak akan pernah diciptakan lagi. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika beliau lahir dalam keadaan serba kekurangan. Riwayatin begitu. Karena apa? Semenjak beliau 2 bulan di kandungan, itu sudah ditinggal oleh ayahnya. Kemudian ketika 6 bulan kemudian beliau lahir, berarti lahir dari seorang janda. Setelah lahir, pertama yang menyusui Rasulullah adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah ini juga pernah menyusui paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah itu di samping paman beliau juga saudara sesusu. Nah, Suwaibah al-Aslamiyah ini adalah budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab, ketika Abu Lahab datang Suwaibah memberi kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, senangnya bukan main. Akhirnya apa? Suwaibah dimerdekakan, kemudian diperintah untuk menjadi orang yang menyusui Rasulullah setelah ibunya. Jadi adat daripada orang Mekah itu kalau mempunyai bayi dicarikan tukang susu dari apa? Dari pedesaan. Sebab orang desa itu apa? Susunya masih murni. Awas. Terus tak golek di Suryati, golek wong bisa digolek. Karena mintanya masih murni, gak kakean, gak kebanyakan keinginan. Kalau kebanyakan keinginan itu dia stres, akhirnya berpengaruh kepada kualitas air susu. Lah sampean mulane gak karu-karuan. Banyak masalah, kakean utang, banyak keinginan, masih apa? Tengkar sama suaminya, nyusoni anak, yo anak gak karu-karuan begitu, susah. Itu orang-orang Makkah biasa karena kemurnian kualitas daripada air susu, maka Suwaibah al-Aslamiyah itu menyusui sebentar, kemudian pada waktu itu datang paceklik. Datang paceklik juga menimpa satu pedesaan yang dihuni oleh Bani Sa'ad. Di sana ada satu keluarga namanya Halimah As-Sa'diyah. Ini di satu pedesaan di Thaifah atau di satu kabilah
Karena di situ pada kekeringan, akhirnya eksodus ke kota. Eksodus ke kota bersama orang-orang tetangganya. Karena kekeringan, banyak hewan-hewan ternak yang kering, bahkan keledai yang dinaiki oleh Halimah As-Sa'diyah itu saking kurusnya paling jauh ketinggalan dari orang-orang tetangga-tangganya yang mau ke kota itu, karena disi-disian saling mendahului supaya dapat orang yang akan disusui, artinya untuk mencari imbalan. Jadi menyusui itu ada imbalannya. Sesampai di Mekah, karena ketinggalan, akhirnya ya dia ketinggalan. Halimah As-Sa'diyah ini ketinggalan banyak orang bayi yang didatangi itu sudah kedahuluan oleh para tetangganya. Di samping itu karena orang miskin sehingga kekurangan gizi, Halimah As-Sa'diyah ini selalu ditolak apabila masuk ke rumah orang yang punya bayi. Kenapa? Karena susune kempet. Kempet itu berarti kurang gizi. Akhirnya kesana kemari ditolak, mau pulang. Ini cerita diabadikan di Al-Barzanji. Ketika mau pulang, wah ini kalau kita pulang malu ini. Masa kita datang ke sini tujuannya untuk mencari bayi susuan, ternyata nggak berhasil. Sudah. Satu sisi Rasulullah ini anak atau putra seorang janda yang notabene kalau janda itu secara image nggak punya duit. Toh menyusui itu yang dicari adalah duit. Akhirnya nggak ada yang ke situ. Ya, ini adalah proses bagaimana Gusti Allah mempertemukan Halimah As-Sa'diyah dengan Rasulullah. Akhirnya datang Halimah As-Sa'diyah. Datang ke situ menawarkan diri. Sekali beliau melihat bayi yang namanya Muhammad ini, langsung ada daya tarik tersendiri. Dan ketika bayi itu didekatkan ke susunya, langsung susunya itu derasnya tidak seperti biasanya. Nah, susu bagian kanan yang dikasih. Setelah itu Rasulullah merasa kenyang, Muhammad Rasulullah merasa kenyang, belum Rasulullah itu berhenti. Ditaruh di sisi kiri, tidak mau. Kenapa? Karena memang Halimah As-Sa'diyah ini punya bayi juga. Sehingga Rasulullah ketika sudah ngemik di susu yang kanan, maka susu yang kiri biarlah untuk saudaranya, yaitu putranya Halimah As-Sa'diyah. Artinya sejak kecil, sejak bayi, Rasulullah itu sudah pinter berbagi. Nah, coba kalah sama bayi ambean itu. Apalagi ibu-ibu gak mau berbagi. Nah, ini ketika kemudian setelah langsung semua bahagia, bahkan ketika pulang itu khimar yang ditumpangi oleh Halimah As-Sa'diyah itu mendahului teman-temannya sampai mereka, Halimah, tunggu kami, Kak, itu kan
khimar kemarin yang ketinggalan dulu toh. Karena apa? Sudah saking ketetnya, saking ketet itu apa ya? Cekatan luar biasa, tidak seperti biasanya. Bahkan ketika sampai di rumah, seluruh ladang-ladang pekarangan dari Halimah As-Sa'diyah itu yang asalnya kering menjadi hijau. Kambing-kambing yang asalnya kempet menjadi montok-montok. Luar biasa. Ini adalah berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika keadaan beliau lahir, walaupun tarikh ini juga bisa diperdebatkan secara rasional sejarah. Rasulullah itu adalah putranya apa? Abdullah ibn Abdul Muthalib. Itu seorang tokoh terkemuka di Quraisy. Jadi di luar logika kalau Rasulullah itu tidak ada yang mau untuk menyusui. Karena apa? Pasti orang itu akan melihat kakeknya. Itu pertentangan sejarah. Nah terus jawabannya bagaimana? Tidak adanya Rasulullah dengan Halimah As-Sa'diyah itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah mengatur ketemunya Sayyidina Musa alaihi salam disusui oleh ibunya kembali. Ketika ibunya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, diperintahkan untuk buang di sungai Nil, kemudian ditemu sama istrinya Fir'aun, kemudian mencari siapa yang mau menyusui, ternyata Nabi Musa tidak mau. Akhirnya dikembalikan lagi kepada ibunya Nabi Musa. Seperti itu. Jadi ketika banyak yang melamar untuk menyusui Nabi Muhammad, memang Rasulullah tidak mau. Itu karena apa? Karena memang yang di planning untuk menyusui Nabi Muhammad memang Halimah As-Sa'diyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu sekelumit ketika Rasulullah lahir. Ini kalau diteruskan ya barbar. Nanti sampai baca sendiri di Barjani. Pak, saya baca terus Pak. Ya, tapi gak paham. Barjani itu sejarah, bukan kok mantra. Maca Barjani kayak maca mantra. La ilaha illallah. Terus disakralkan. Enggak sakral, itu sejarah. Boleh kita itu, makanya cinta kepada Rasulullah itu landasannya memang pertama emosional. Enggak, pokoknya walaupun saya enggak ngerti, saya cinta. Boleh, dan itu tidak dilarang dan tidak ditanyakan dalilnya oleh Rasulullah. Tapi apakah kita cukup hanya cinta secara emosional? Bahwa ketika selawatan saya nangis-nangis, setelah itu mabuk-mabuk. Nangis-nangisnya bener, mabuk-mabuknya itu loh. Kenapa kok gak ngefek? Loh, saya kayak Rasulullah hadir, kayak Rasulullah hadir. Setelah itu masih ngerasai tonggo. Terus apa efeknya? Nggak ada efek karena memang tidak ada nur yang menyinari cinta itu. Cintanya masih di dalam kegelapan, tidak bisa berkembang. Apa yang bisa membuat cinta itu bisa tersebar? Yaitu cinta secara rasional. Ambian baca Berjanji, baca Simtuduror, itu ya harus ngerti maknanya. Mbok yo kala-kala sampean pesen Pak Mahmudi, mbok ya langsung diwaca
terjemahan menurut Pak ben paham mantuk toh la ilaha illallah. Akhirnya ya kayak mantra. Ya. Ya wis berkah. Iya berkah. Siapa yang mengatakan enggak berkah? Tapi kan apakah kita hanya cukup berkah itu saja? Padahal agama yang dibawa oleh Rasulullah ini agama yang dibangun di atas rasionalitas. Ad-dinu aklun waladina liman la aklala. Agama ini adalah logis, agama ini adalah akal, dan orang yang tidak berakal tidak punya agama. Maka dalam segala aspek akalnya harus dijadikan fondasi dalam beragama. Apalah taktilun, apakah kamu tidak berakal, tidak mau mikir? Engkau gunakan emosi saja untuk mencintai, maka nanti akan goyang. Buktinya apa? Ketika orang itu banyak sholawatan kemudian diserang, sampai tidak punya dalil apa itu dalil maulid, akhirnya goyang sana kemari. Oh iya ya. Karena apa? Karena pondasinya tidak rasional. Ada cinta yang emosional dan cinta rasional, dan ini harus diusahakan. Cinta orang bodoh emosional. Pokoknya saya cinta, ngerti kamu orangnya? Enggak. Oh, ini berarti emosi saja. Tapi kalau orang pintar, kenapa kamu mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah adalah begini-begini, mulai dari akhlaknya, mulai dari ahsan akmalun nasi khalqan wa khuluqan. Rasulullah itu adalah makhluk yang paling sempurna baik secara fisik dan sifat-sifatnya, karakternya. Kamu kok bisa begitu? Saya tahu karakter Rasulullah bagaimana. Ketika Rasulullah itu orang yang paling baik, orang yang baik sejatinya, hakikatul, orang yang baik hakikah, yang hakikat itu adalah Rasulullah. Apa orang yang baik secara hakikat itu? Yaitu orang yang tidak punya jelek sama sekali. Kok bisa begitu? Yaitu orang yang bisa ahsana man asa'a ilaihi, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, nggak harus manusia, kucing juga begitu. Buaya saja kalau kita berbuat baik kepadanya, dia nggak akan gigit kok ya. Maka agama di atas itu. Maka ketika sampean kita hanya pokoknya saya ini kalau dia bagus ya saya bagus, kalau dia jelek saya bisa lebih kasar. Itu bukan agama, itu adalah ilmu sosial, masih PKI kalau itu. Nah, kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Agama itu adalah wa ahsin man asa'a ilaika wa a'ti man mana'aka wasil man qata'aka. Pertama, silman qata'aka, kata Rasulullah. Sambunglah orang yang memutus tali silaturahim kepadamu. Bisa ini. Orang itu nggak pernah memperdulikan kita, nggak pernah nyambung. Itu saudara kita. Tapi dia nggak pernah nyambung, kita bolak-balik ke situ, bolak-balik ngasih, tapi nggak pernah peduli, bahkan menjelek-jelekkan kita. Itu masih kita berbuat baik kepadanya. Ini yang diajarkan oleh agama. Dia begitu kok, dia sih nggak kak, emang dia sendiri yang bisa, aku juga bisa. Ini bukan ajaran agama. Silman qata'aka. Siapa yang bisa begitu? Ini orang yang beragama betul. Wa ati man man'akat. Beri orang yang tidak pernah memberi kamu. Ini bukan berarti saya bisa loh ya.
Sama-sama maksudnya. Cuma saya sudah tahu begitu loh. Terus Pak Ustaz begitu Pak? Ya enggak juga sih, kadang-kadang. Ini kita belajar sama-sama, semoga saya dan panjenengan bisa nglakoni. Wa ati man mana'aka, dan berilah orang yang tidak pernah memberi kamu. Loh, coba. Wa'fu amman dolamaka. Dalam hadis riwayat lain ada wa ahsin man asa'a ilaika. Coba, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Lah manusia itu mesti jenenge wong itu lah butuh timbal balik. Loh. Agama itu menginginkan kita itu tidak berharap kepada kecuali selain Allah, selain kepada Allah. Agama memerintahkan kita untuk mengharap hanya kepada Allah, tidak memerintahkan atau bahkan melarang supaya kita berharap dari orang. Kenapa? Karena kalau kamu berharap kepada selain Allah, pasti kecewa cepat atau lambat. Tapi kalau kita hanya mengharap Allah saja, maka pasti kok. Agama itu ilmu pasti, tidak ada insya Allah, enggak pasti. Ya, jadi saya enggak biasa insya Allah itu. Saya jawab insya Allah itu kalau sampean ayo duluan Pak, insya Allah. Nah itu paling. Insya Allah enggak insya Allah iya ya, saya itu masih. Tapi biasanya kalau insya Allah ya iya, pasti iya. Dan memang itu terjadi pergeseran. Jangan sampai sampean yang ini pesan juga untuk teman-teman ustaz, jangan sampai kalau kita amal baik, sholat rajin, puasa, kemudian zakat, insya Allah kita masuk surga. Gundulmu enggak ada dalilmu. Kok insya Allah? Pasti. Alladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum ashabul. Bukan kok ulaika insya Allah ashabul jannah, ya repot. Kita diragukan dengan pahala. Gusti Allah itu maha pemberi, maha pembalas dengan sebaik-baik balasan. Kok sampean ragukan kebaikan Allah? Sampean baik pasti dibalas baik oleh Allah. Ya apa enggak? Pasti apa insya Allah? Pasti. Ngapa kita ragu? Baru kalau kita salah, dosa, itu baru insya Allah kita masuk neraka. Iya kan? Pernah dengar apa enggak? Kalau enggak dengar ya kopok berarti. Baru saya ngomong enggak dengar kok saya angen-angen. Insya Allah mlebu neraka. Kalau pengen ini, jadi agama itu inginnya kita itu masuk surga dengan seneng, tidak masuk neraka dengan susah. Insya Allah masuk neraka. Nek kuwe elek, maksiat, ahli maksiat, insya Allah sampean masuk. Anak dari Pak Lu sampean tahlil. Ben malam Jumat yo ora paham, mbok anggap iku mantra kan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Sampeyan dosa gunung tapi nek sepuro Gusti Allah kan ya beres loh. Tapi nek swarga mesti karena janji. Wong janji Gusti Allah menepati janji apa enggak? Pasti apa enggak?
Nah iya kok surga sampean insya Allah kan repot ini berarti. Ya, ini sudah paham ya. Maksud saya apa? Maksud saya kita itu jangan sampai ragu jadi orang baik. Wis tau pasti. Nah Pak, ada orang katanya ada orang ahli sholat, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli apa tapi masuk neraka, ya bisa. Berarti Allah yang tahu bahwa dia itu sebenarnya tidak baik. Ya. Di mana tidak baiknya? Ya di dalam. Oh kebaikan asli itu di dalam kok. Bukan kok di luar. Di luar itu bisa etok-etok tapi di dalam ini yang perlu kita perbaiki. Sampean kan lihatnya yang di luar, tapi wallahu innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala a'malikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat itu hatimu. Ini maka hati-hati. Hati-hati. Masalah hati ternyata. Nah, jadi walhasil bahwa jangan sampai kita itu ragu terhadap kebaikan yang dibawa oleh agama. Ini loh ajaran agama itu adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita sekalipun. Karena apa? Karena orang yang baik betul itu tidak biasa menyimpan keburukan. Ya, saya contohkan begini, sampean ini bukan contoh, ini saya mau minum. Sampean umpama seneng atau nyidam sama jeruk. Nah di jeruk itu bawahnya ada buaya, Pak. Terus di atas jeruk itu ada monyet. Monyet itu sampean antemi pakai teletong. Antemi pakai teletong terus. Dia kan akhirnya marah juga. Mau ngantem dia, akhirnya ambil jeruk dilempar ke kita, lempar terus, ya berarti sampean kan hasil. Padahal sampean melempar pletong, tapi dia melempar jeruk. Wah, akhirnya sampean yo sarungi mbok likis sampai nek jerukmu dhewe. Kenapa kok begitu? Karena memang dia sudah nggak punya selain baik. Orang baik itu juga begitu, tidak punya keburukan sehingga yang keluar pasti baik itu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dihina, dicaci sama orang-orang Yahudi. Setiap hari selalu kalau ke pasar itu selalu pasti ada yang mencaci Rasulullah. Muhammad pembohong, Muhammad penipu, Muhammad tukang sihir. Itu biasa. Karena memang pekerjaan orang Yahudi itu adalah mencaci, dan itu dijadikan sebagai pekerjaan ada yang bayar. Jadi membuat hoax, membuat isuan kepada Rasulullah ini dibayar oleh tokoh-tokoh Yahudi untuk memprovokasi masyarakat benci kepada Rasulullah. Dan itu sampai sekarang. Hoax-hoax yang disebarkan di WA atau di medsos yang lain itu adalah hoax hasil produksi bayaran untuk cari makan. Sama ketika Yahudi itu memaki Rasulullah tiap hari, menghina Rasulullah sebagai tukang bohong, tukang tipu, tukang sihir, itu juga dibayar.
Lah, orang yang sering tiap hari hanya mengejek Rasulullah itu suatu ketika nggak ada. Akhirnya Rasulullah loh, mana ini? Di mana itu yang biasa ngejek saya itu? Akhirnya dicari sama sahabat. Oh, ternyata orangnya sakit ya Rasulullah. Apa tindakan Rasulullah? Langsung dijenguk. Dan bahkan Rasulullah adalah orang yang pertama kali jenguk orang Yahudi tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya orang itu sadar, orang yang tiap hari saya hina, orang yang tiap hari saya maki, saya caci, ternyata yang pertama kali datang ketika aku dalam keadaan sakit. Maka saksikan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Karena gak punya keburukan. Bagaimana Zaid bin Sa'nah? Itu seorang yang mempelajari sifat-sifat Rasulullah dalam kitab Yahudi. Semua karakter Rasulullah di situ diterangkan secara gamblang. Bahkan di Al-Quran itu alladzina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi, orang-orang yang mendapat kitab itu mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal terhadap anak-anaknya, saking jenggrek, saking jelasnya. Akhirnya Zaid bin Sa'nah sudah semua dibuktikan, tinggal dua yang belum saya buktikan. Apa itu? Yaitu bahwa Rasulullah itu kalau dibully, dibully itu malah maafnya yang bahwa kemaafannya melebihi kemarahannya. Dan ketika dipancing, dibully, dikasarin, malah memaafkan. Ini Rasulullah. Akhirnya Zaid bin Sa'nah ini dia ikut bergaul bersama para sahabat, ikut halakoh, ikut apa. Suatu ketika datang orang Arabi, orang desa juga, Arabi, Badui itu ya, orang desa. Datang kepada Rasulullah, Muhammad, tarik saya, kasih saya uangmu yang dari Allah itu. Oh, hartanya Gusti Allah kok. Nah, ini kayak sampean toh. Kayak nyolong gedang tanggane, gedang Gusti Allah hajar wis lah. Tak apa kasih saya. Nah, Rasulullah itu adalah satu sosok yang tidak pernah menolak seluruh permintaan. Enak, takut odun di sampean ya jaluan terus wae. Dimintanya apapun nggak pernah menolak, itu Rasulullah. Kalau sudah habis semua, ya orang itu kalau mau menjaga kehormatannya, man ista'afa ya'ifuhullah. Kalau orang itu mau menjaga kehormatan, maka akan dijaga kehormatannya oleh Allah. Artinya apa? Artinya bahwa ya jangan suka minta. Tapi kalau maksa masih minta, tetap dikasih. Sudah kamu ngutang sana, nanti biar saya yang bayar. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Sudah ini langsung Yahudi si Zaid bin Sa'nah ini nyaut. Sudah biarlah saya Muhammad yang Rasulullah yang nanggung. Saya kasih 80 dinar. Kasihlah 80 dinar. Tapi nanti sampean ngutang seminggu lagi harus dibayar. Oke. Yang ngasih itu orang Yahudi, yang nanggung Rasulullah. Setelah pergi beberapa hari kemudian, sebelum jatuh tempo, belum seminggu, Zaid bin Sa'nah ini marah-marah. Marah-marah itu langsung angkat apa? Ini Rasulullah diangkat ininya sampai ini kelihatan letak merah. Umar, wah,
ketika mau mengambil pedangnya mau dihajar mau disebet itu Zaid bin Sanah, Rasulullah jangan Mas, sampai dia berkata seandainya bukan karena Rasulullah gelinding itu kepalamu lasa bokarok niscaya kepalamu akan mendahului kami. Ini bagaimana Rasulullah? Wahai Umar, aku diperintah untuk ini. Aku diperintah untuk memenuhi janji. Kalau memang janji itu berlepas ya mana lebih bagus, nggak apa-apa Umar. Sudah, kamu ini dibayar dulu. Tambahi ya, tambahi seluruh siapa? 20 wasak. 20 wasak apa 20 liter ditambahi. Sudah enggak tepat waktu, nagihnya masih dibayar, masih ditambahi. Coba kalau sampean mau tepat waktu sesuk teko ya sesuk teko dintik tok mlayu sampean la ilaha illallah. Makanya Rasulullah itu apa kata Rasulullah, ahsanukum qadaan. Orang yang paling baik di antara kalian itu kalau bayar bayar utang itu paling baik. Maksudnya apa? Dikasih lebih. Ya, dikasih lebih. Kalau 1 juta ya dikasih lebih 100. Itu berarti itu ajaran agama, coba. Ajaran agama begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari beberapa cerita yang membuat kita merasa cinta kepada Rasulullah itu dasarnya adalah ya rasional. Sebab agama diturunkan pertama kali oleh Allah itu perintahnya adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Padahal kan Allah itu sudah ngerti kalau Rasulullah itu nggak bisa. Apakah Allah nggak ngerti kalau Rasulullah nggak bisa baca? Tapi kenapa kok Iqra? Kan aneh ini. Dan Allah tidak akan memerintahkan kepada hamba yang tidak mampu dilakukan. Ya. Ini pertama bahwa Allah mampu membuat engkau bisa membaca walaupun sebelumnya engkau nggak bisa baca. Yang pertama. Yang kedua, ini adalah isyarat bagaimana agama itu dibangun. Agama itu tidak dibangun di atas emosi, tidak dibangun di atas kebodohan. Tapi agama ini dibangun di atas ilmu pengetahuan. Bahkan saking pentingnya ilmu pengetahuan itu, ketika sedang sibuk-sibuknya memobilisasi massa untuk berperang berjihad, Allah mengingatkan, walaula nafara min kulli firqatin liyatafaqahu fid-din. Jangan jihad semua, tapi ada yang ditafaqquh fiddin, supaya nanti kalau mereka pulang itu ada yang liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Itu waktu pasukan diperlukan untuk berperang, berjihad. Tapi jangan semua pergi berperang, harus ada yang. Karena apa? Karena memang walaupun kalau kamu nanti kalau umpama perang semua, kalau kamu menang tapi goblok kabeh ya padha wae. Ya. Jadi antara jihad dengan ngaji ini sama. Maka agama akan roboh ketika pondasinya sudah tidak ilmu pengetahuan, hanya emosi saja. Bela agama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong Allahu Akbar kok malah sampean yang besarkan nafsu sampean, marah-marah Allahu Akbar, di molotov, bom molotov terbang, bakar.
Allahu Akbar. Ini apa? Bukan di atas emosi agama dibangun, tapi di atas pengetahuan. Iqra, bacalah. Yang dibaca apa? Iqra itu yang dibaca apa? Itu tidak disebutkan. Memang banyak ahli tafsir yang menafsir Iqra masa unzila alaika. Ada yang menafsir begitu. Bacalah apa yang akan aku turunkan kepadamu Muhammad. Tapi secara umum di sini tidak disebutkan objeknya. Karena saking pentingnya membaca, sampai pertama kali itu nggak disuruh sampean berimanlah kepadaku, beribadahlah kepadaku, tapi ngaji kowe. Belajarlah kamu, membacalah kamu. Apalagi zaman sekarang, orang itu apa? Banyak yang bisa nulis tapi nggak bisa baca. Kayak Nasruddin Juhal itu disuruh, Din, kamu bisa baca? Din, enggak. Nulis bisa. Coba tulis. Kamu nulis apa, Din? Kok nggak bisa dibaca begitu? Ya karena memang saya nggak bisa baca kok. Nulis saya bisa. Ya akhirnya ya bisa dibaca apa enggak kira-kira? Kan sama dengan kita yang nggak mau ngaji, nggak mau baca. Nggak mau baca, kehidupan kita itu hanya hidup. Pokoknya lah alur saja, ikuti saja alur. Kayak orang udah seret-seret begitu. Nggak bisa dibaca. Coba. Ini kan aneh, ada orang Islam begini. Karena apa? Karena nggak ada ilmunya, nggak pakai Iqra. Pernah sampean mikir, oh iya ya umurku itu wis sudah 50 tahun, apa yang saya dapat? Omah api. Ya, ini paling sebentar lagi saya mau pindah omah ini. Yeah. Ini saya bangun rumah ini 20-30 tahun. Tak nikmati 10 tahun tak tinggal. Aku gendeng berarti ini loh. Enggak pernah kan teman begitu? Enggak pernah. Bahkan wah ini apalagi yang saya bangun ini. Wah ini sudah bagus ini, mau bangun lagi. Tambah lagi. Akhirnya belum sampai selesai sudah mati. Membangun tabenu nama layas kunun. Mereka membangun atas kunun. Kau bangun sesuatu yang tidak pernah engkau tempati. Coba. Tapi kok tinggal kok bakal. Itu nggak pernah terbersih dalam diri kita. Karena kita nggak bisa baca. Maka yang dimaksud Iqra, bacalah itu bisa ayat kauniyah, bisa ayat qauliyah. Alam semesta ini kan tadullu ala annahul wahid. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Coba umpama kita itu melihat matahari. Orang bodoh melihat matahari itu dikiranya adalah hal yang biasa saja. Pokoknya keluar dari timur kemudian terbenam di barat, nggak ada istimewanya. La ilaha illallah. Matahari itu nggak ada istimewanya. Karena nggak pernah berpikir sampean. Matahari yang kelihatan kecil yang ternyata lebih besar daripada yang planet yang kita tempati ini berpuluh-puluh kali. Itu sampean kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal jarak jutaan kilometer kita nggak mampu melihatnya. Kenapa? Terus panasnya itu seberapa? 1000 derajat Celcius. Terus matahari itu menyinarkan, apakah nanti tidak kehabisan energi? Habis apa enggak kira-kira energi matahari? Ya habis. Kemudian alam kok. Kok kira, waduh dari mbah-mbahku juga masih begitu? Iya masih memang. Karena kamu kecil, kita itu kecil, matahari besar.
Jadi materi kecil ini pasti lebih hilang dulu daripada materi yang besar. Sampai umpama seperti nyamuk. Nyamuk itu nyamuk tahun kemarin dengan nyamuk sekarang sama apa enggak? Sama apa enggak? Enggak sama, hanya seminggu mereka. Lah katanya nyamuk, wah itu nenek moyangku juga. Ini Pak Ustadz Lukman masih, katanya nenek moyangku juga masih. Sampai sekarang kok masih begitu. Nah, sama dengan kita kira bahwa tidak ada perubahan di dalam alam semesta ini. Padahal perubahannya setiap second, setiap detik, bahkan di atas, di bawah itu berubah terus. Coba, sampean yang biasa tandur, nanam lombok, gak usah jauh ini, bunga ini. Bunga ini kira-kira bergerak apa enggak? Coba sampean pikir, ikro coba. Ini bergerak terus, tapi saking lembutnya kita nggak ngerti. Oh, tiba-tiba kok lombok saya sudah tinggi ya. Tiba-tiba gundulmu itu tiap kali selalu bergerak, nggak pernah berhenti. Coba itu kalau dipasrahkan sampean yang nandur, kemudian ya sudah kamu sendiri yang nandur, kamu panjangkan sendiri, mampus saya. Dewa sak hektar umpamane suruh ngadotin sendiri, berat-berat kau ngodoti bojo kan ya. Itu nggak pernah kita pikirkan. Taunya hanya kalau panen banyak harga mahal ya beli apa, bangun rumah. Tapi kalau enggak ya misuh-misuh. Pemerintah goblok kok terus ngomong. La ilaha illallah. Karena apa? Enggak pernah ikra. Oke. Ikra kauniyah, ayat-ayat alam enggak pernah. Ikra ayat Al-Qur'an enggak paham. Wis kolo-kolo enggak paham pisan. Lho jajan. Nah, maka di sini saya ingin mengajak kita untuk sadar. Sadar itu artinya sadar sebagai hambanya Allah yang pertama kali menerima wahyu seperti Nabi Muhammad bidul Iqra. Apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah firman untuk kita, kecuali dalam hal-hal tertentu, ya. Semua yang difirmankan kepada Nabi itu difirmankan kepada umatnya, kecuali dalam hal-hal tertentu. Ingat. Jadi ketika kita baca Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, maksudnya Allah ya, hai manusia, wahai Suryadi, Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang satu. Jangan kok katakan Muhammad, ya Muhammad saya enggak kok. Loh, ya repot ini. Maka baca, ya. Baca Iqra. Iqra itu berarti perintah untuk kita membaca alam semesta ini. Enggak bisa baca Quran, saya enggak bisa juga, saya angen-angen di dalam diri saya ini minum, coba. Setelah minum sampean rasakan. Setelah sampai di sini kira-kira jadi apa saja kan sampean nggak ngerti. Sampean kita makan, mana tak kasih contoh makan juga. Makan, setelah makan sampai di sini jadi apa? Makanannya sampean makan jadi apa kan nggak pernah tahu, pokoknya sampean hajar saja. Padahal di situ ada yang jadi energi, ada yang jadi tulang, ada yang jadi daging, ada yang jadi otot, ada yang jadi. Kita nggak pernah mikir begitu itu. Karena apa? Kesadaran akan Iqra itu tidak ada. Ini maka agama itu di atas itu. Sehingga apa? Ini sekaligus instruksi bahwa kalau panjenengan ingin membangun apapun harus dimulai dari Iqra.
harus dimulai dari ilmu pengetahuan. Membangun diri juga begitu. Sadari bahwa saya ini ternyata bodoh. Kalau orang bodoh pasti berada dalam kegelapan. Yang menghilangkan kegelapan itu apa? Ilmu. Sumbernya ilmu dari mana? Begitu. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, selalu ini bon, sampai jam saja. Asik sore, kowe nang kene tanggane langsung. Ya ngono kae. Wah, setengah 10 ya. Ini terakhir. Pertama bahwa kita pesan yang paling penting bagi untuk saya utarakan adalah bahwa jangan pernah kita merasa cukup. Orang itu akan memusuhi sesuatu yang tidak ia tahu. Ya. Ketika kita masih kecil dulu, kita kira yang paling menyenangkan itu adalah mainan. Ya, mainan paling menyenangkan. Umpama dulu kalau saya itu kuda yang bisa trek ini ya, masih ya. Nah, sekarang sampai udah tua ini dikasih begitu seneng apa enggak? Nah, seneng ya takkan apa jaluk bojone kan, takon belikan mainan trek itu. Kenapa enggak seneng padahal waktu itu kan? Karena sudah bertambah pengetahuan. Kenapa kok kita senang sekali kepada dunia ini? Karena memang kita belum naik pengetahuannya. Bahkan dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa oleh Allah ad-dunya mata'ul ghurur wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Sudah jelas Gusti Allah itu sing gawe dunya. Sampeyan itu dikasih tahu Gusti Allah, saya enggak percaya. Coba. Bukan enggak percaya, Pak, enggak paham. Nah, maka di situ kita pentingnya ngaji. Wis karo Gusti Allah. Maka nanti ketika kita naik, ketika waktu kecil ya kapan kita ada anak kecil dikasih permen sama orang Cowanti. Kasih permen. Nah, kira-kira kalau sampean kira-kira dari apa lebih pilih permennya apa orang cantiknya kira-kira? Oh, permen berarti itu keterbelakangan. Kok ada orang besar malah pilih permennya? Ini berarti orang idi. Iya. La ilaha illallah. Idiot. Pilih yang ngasih cantik. Kenapa kok? Karena ternyata pengetahuannya sehingga mempengaruhi terhadap cintanya, apa yang disenangi. Kalau kita hanya terpaku dengan apa yang kita lihat dan kita rasakan secara jasmani dan itu cukup menjadi kesenangan kita, maka kita seperti hewan-hewan yang lain. Kenapa kok begitu? Karena yang menjadi kenikmatan dia adalah apa yang nempel ke jasad. Mata kalau lihat yang cantik, ya, mulut kalau ngasain yang manis, yang asin, yang gurih, telinga kalau ngasain yang indah-indah. Tapi akalnya kalau nggak diasah sehingga nggak ngerti bahwa ada kenikmatan yang lebih daripada itu, ya kita seperti hewan yang lain. Ngapain? Kami kita hanya kerja untuk makan untuk kerja. Terus dikasih pikiran itu untuk apa? Dikasih akal itu ya untuk mikir kerja, Pak. Ya apa faedahnya? Kan sama dengan sapi. Mesti gak usah pakai pikiran, maksudnya itu sampai kerja kayak sapi. Jadi artinya ketika kita sudah naik level itu dengan ikro karena menggunakan akal,
maka yang membuat kita paham, oh ternyata bukan ini toh, bukan untuk ini aku diciptakan, sehingga kita benar-benar ngerti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ya semoga ada faedahnya, ada manfaatnya, dan jadikan oleh Allah orang-orang yang sadar akan kebodohan sehingga mencari ilmu yang bisa menjadi sumber penerang untuk kehidupan kita di hari ini, di masa yang akan datang. Cahaya berbahagia kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh masyarakat kita. Allahumma amin ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amaka bimazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalamu sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wassalamu sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa hatta nalqal arda wa anta khairul warithin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana ij'alna wa ahlana wa auladana wa tullabana min ahli al-'ilm wa ahli al-khair was-sa'adah. ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير والشقوة. اللهم ربنا ببركة وبحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وشفيع الأمة يا الله اجعلنا يا الله مما يستوجب الشفاعة. يا اللهم ربنا اجعلنا يا الله من أمته الذين يشفع يا الله يشفعون يا الله في يوم القيامة وفي محشر وفي الصراط حتى ندخل الجنة مع الأبرار وأنت راض عنا يا الله. اللهم ربنا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمته اجعلنا من خيار أمته warham ummatihi warhamna ya Allah waj'alna min khiyari ummati. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.